Anak laki-laki itu memasukkan tangannya ke dalam hadiah dari ayahnya, tetapi tiba-tiba benda itu mengunci dirinya. Rasa sakit yang begitu hebat membuatnya menangis, namun ayahnya tetap sangat tenang. Dengan dingin ia mengatakan bahwa setelah gelang itu dikenakan, gelang tersebut tidak akan pernah bisa dilepas. Tetapi suatu hari di masa depan, gelang itu akan menjadi sangat penting. Setelah mengatakan itu, ayahnya pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Lebih dari 10 tahun kemudian, anak itu telah tumbuh menjadi dewasa. Pada saat itu, bumi telah menjadi tempat yang benar-benar berbeda. Karena polusi, lapisan ozon telah hancur. Hampir semua tumbuhan punah, dan kadar oksigen di udara merosot tajam. Karena manusia tidak bisa bernapas secara normal lagi, mereka harus membeli oksigen buatan setiap hari. Tentu saja, di zaman apapun, orang kaya dan orang miskin tidak pernah sama. Kaum kaya mampu membeli oksigen berkualitas tinggi, sedangkan kaum miskin hanya mampu membeli oksigen murah, yang menyebabkan penyakit paru-paru jika digunakan dalam waktu lama. Istri Cody, Lisa, menderita penyakit itu, sehingga Cody bekerja siang dan malam. Namun kondisinya terus memburuk. Suatu hari, bos memanggil Cody ke kantornya. Ia mengatakan bahwa Cody bisa menyelamatkan planet ini, tetapi Cody hanyalah seorang tukang reparasi biasa. Jadi ia jelas tidak percaya. Bos kemudian membawanya ke sebuah laboratorium. Seorang ilmuwan menjelaskan bahwa mereka telah menerima pesan dari 400 tahun di masa depan. Pesan itu menyebutkan nama Cody. Ini berarti bahwa di masa depan, krisis oksigen mungkin sudah terpecahkan sampai mereka bisa menghubungi orang-orang di masa kini. Mereka memutuskan untuk mengirim Cody ke masa depan. Pada awalnya Cody menolak, tetapi sang bos mengatakan bahwa jika ia setuju, mereka akan menyembuhkan istrinya dan memberinya oksigen berkualitas tinggi. Malam itu, Cody sama sekali tidak bisa tidur. Tetapi keesokan paginya, ia mengambil keputusan. Ia harus menyelamatkan istrinya. Sang bos menepati janjinya dan mulai melakukan segala cara untuk mengobati Lisa. Sementara itu, Cody mengenakan pakaian luar angkasa dan memasuki mesin waktu. Ketika mesin itu aktif, Cody langsung dikirim 400 tahun ke depan. Namun pendaratannya bermasalah. Ia jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Ketika ia bangun, pakaiannya mulai terbakar. Ketakutan, Cody segera melepaskannya dan baru sadar bahwa ia dikelilingi oleh tumbuhan yang sangat lebat. Dipenuhi emosi, ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kehidupan mengalir ke seluruh tubuhnya. Tetapi ketika ia memeriksa pemindainya, terlihat bahwa tidak ada manusia dalam radius 10 km. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah laboratorium yang telah ditinggalkan. Di dalamnya terbaring sebuah kerangka dengan beberapa lubang peluru di tengkoraknya. Yang mengerikan adalah nama pada kerangka itu sama dengan namanya sendiri. Bahkan gelangnya juga identik. Ini berarti bahwa Cody dari masa depan sudah mati. Di dekatnya ia menemukan sebuah ponsel berisi rekaman. Terdengar dua orang berdebat, lalu terdengar suara tembakan sebelum rekaman berakhir. Lapar dan kebingungan, Cody berjalan di hutan. Ketika ia menemukan buah seperti kelapa, ia memakannya. Beberapa saat kemudian perutnya melilit kesakitan dan ia mulai muntah. Tepat saat itu cahaya terang muncul di langit. Seorang pria muncul dan menyuntikkan sesuatu ke dada Cody. Cody langsung pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia mendapati bahwa pria itu adalah sahabat dekatnya, Will. Will menjelaskan bahwa laboratorium mendeteksi Cody keracunan. Jadi ia datang membawa penawarnya. Saat itu Cody tiba-tiba menyadari bahwa orang yang menembak dalam rekaman tadi mungkin adalah Will. Menurutmu, bisakah Cody membawa oksigen kembali ke rumah?